Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu tentang faktor penghambat dan pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa tidak muncul dengan sendirinya. Persatuan dan kesatuan bangsa dapat dipicu oleh beberapa hal. Adapun faktor-faktor yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor pendorong. Berikut beberapa faktor pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. 2. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. 3. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. 4. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 5. Proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta bahasa kesatuan bahasa Indonesia. 6. Adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 7. Pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun. Selain itu, ada 3 faktor yang tidak kalah penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, Sumpah Pemuda, dan Bhinneka Tunggal Ika. 1. Pancasila. Pancasila dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebab nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat universal yang dapat berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia. 2. Sumpah Pemuda. Peranan Sumpah Pemuda yang terpenting dalam mempersatukan bangsa sebagai berikut. 1. Memberi kesadaran akan pentingnya nasionalisme Indonesia. 2. Menjadi pendorong pergerakan nasional. 3. Menumbuhkan persatuan bangsa. 3. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memegang peran yang penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Semboyan tersebut diharapkan agar mencegah terjadinya perpecahan dan penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan antar suku yang ada di Indonesia. Berikut ini peran penting Bhinneka Tunggal Ika. 1. Menjaga kesatuan Republik Indonesia. 2. Menciptakan persatuan di Indonesia. 3. Membangun kehidupan nasional. 4. Membangun berbagai aspek di Indonesia. 5. Mencapai tujuan nasional. 6. Menentukan kebijaksanaan peraturan negara. 2. Faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut beberapa faktor penghambat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam. Keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, bangsa, dan negara, serta kekayaan bangsa yang harus dijaga, dapat juga menjadi suatu hambatan untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi apabila masyarakat Indonesia tidak mampu memahami makna keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 2. Kurangnya kesadaran akan gangguan dari luar. Negara Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau serta menyimpan kekayaan alam yang berlimpah, menyebabkan negara Indonesia rentan akan ancaman dari dalam maupun luar bangsa Indonesia sendiri. Ancaman dari dalam seperti tumbuhnya paham kedaerahan. Tumbuhnya paham tersebut merupakan keadaan yang berdampak pada lunturnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena lebih mementingkan kepentingan daerahnya masing-masing daripada kepentingan bangsa dan negara Indonesia.
Tumbuhnya paham tersebut merupakan keadaan yang berdampak pada lunturnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena lebih mementingkan kepentingan daerahnya masing-masing daripada kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Adapun faktor dari luar dapat timbul dari keadaan daerah perbatasan yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat sehingga lebih memilih untuk menyeberang ke negara tetangga dalam melakukan aktivitas kehidupan. Contohnya, seperti daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Di daerah perbatasan tersebut mereka lebih memilih ringgit sebagai alat dalam bertransaksi daripada rupiah. 3. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktor ini merupakan suatu yang harus diantisipasi secepat mungkin oleh bangsa Indonesia. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan akan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan selalu datang dalam menghambat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus selalu mewaspadai faktor-faktor tersebut sebagai bentuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Ketimpangan dan hasil-hasil pembangunan yang tidak merata akan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, gerakan separatis dan kedaerahan, demokrasi, dan unjuk rasa. 5. Paham etnosentrisme. Paham etnosentrisme merupakan keadaan di mana suku bangsa menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku lain. 6. Membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Faktor tersebut dapat terciptanya konflik horizontal. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara tidak boleh membeda-bedakan sara demi terciptanya suasana damai, aman, dan tentram. 7. Melakukan pelanggaran HAM. HAM adalah hak yang bersifat asasi. Di Indonesia banyak sekali terjadi pelanggaran HAM. Contohnya pemukulan, penganiayaan, pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, dan menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, meningkatkan kualitas layanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat, dan meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok dan golongan dalam masyarakat. 8. Kesengajaan sosial yang mencolok. Kesengajaan sosial dapat merusak sendi-sendi kerukunan rakyat dan dapat menimbulkan runtuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kesengajaan sosial masyarakat Indonesia yang semakin lebar antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, dan adanya indikasi pendapatan kekayaan secara tidak wajar, yaitu melalui KKN. 9. Kurangnya toleransi. Kurangnya toleransi terhadap keberagaman dan kemajemukan yang ada di masyarakat. Kurangnya toleransi terhadap perbedaan yang terjadi secara terus-menerus akan membuat sebuah bangsa hancur akan sendirinya, sehingga integrasi nasional tidak akan pernah terwujud. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.